Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Selamat malam pemirsa, target pemerintah untuk memberikan subsidi bagi penjualan 200.000 sepeda motor listrik tahun 2023 ini rupanya sulit ngegas. Sejak diluncurkan di bulan Maret 2023, peminatnya ternyata baru di kisaran 1.000 orang. Bahkan realisasi penyaluran subsidinya masih di bawah 50 orang. Artinya target baru mencapai 0,5% sampai bulan Juli. Persyaratan yang sulit menjadi penyebab seretnya penyaluran subsidi motor listrik ini. Syaratnya antara lain adalah harus penerima kredit usaha rakyat atau KUR, atau penerima bantuan produktif usaha mikro, atau penerima bantuan subsidi upah, atau penerima bantuan subsidi listrik dengan kapasitas listrik atau daya listrik 450 sampai 900 watt. Jadi walaupun Anda berpenghasilan pas-pasan, tapi bukan salah satu yang masuk kriteria tadi, jangan berharap bisa mendapatkan subsidi yang nilainya 7 juta rupiah per motor. Padahal pemerintah ingin sekali mempercepat penggunaan dan pertumbuhan industri kendaraan listrik ini. Targetnya 15 juta motor listrik sudah bisa warawiri di tahun 2030 atau sekitar 10% dari populasi total sepeda motor. Lalu apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai target ini? Bersama saya Leonard Samosir, pemirsa, inilah Economic Challenges dalam episode Sepi Peminat Subsidi Motor Listrik. Yang subsidi sampai sekarang belum ada yang mengajukan subsidi. Karena persyaratannya tidak jelas. Tertarik cuma katanya itu prosesnya agak ribet gitu untuk masyarakat biasa. Pelaku UMKM sama daya listrik 450. Kan sekarang jarang ya. Untuk masalah itu kan harus ada untuk pengecasan listrik ya. Tapi di SPBU yang besar-besar juga kalau kita pas ngisi pakai motor biasa itu kan belum ada ya. Ya itu fasilitasnya dibenahi dulu, kayak tempat cas. Subsidi itu diberikan kepada rakyat langsung. Bentuknya adalah PPN yang tadinya 11% menjadi 1%. Ya. Nah, yang diberikan kepada siapa? Yang diberikan tetap kepada pembeli, Bung. Ingin membangun ekosistem besar, end to end, dari hulu sampai hilir. Dan pemirsa, malam ini telah hadir bersama kita di studio Metro TV 4 orang narasumber yang akan membahas bagaimana masalah sepi peminat subsidi motor listrik ini. Yang pertama adalah Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Rahmat Kaimudin. Mas Rahmat, selamat malam. Malam, Mas Rahmat. Kemudian juga telah hadir bersama kita Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI yang membawahi bidang energi salah satunya, Maman Abdurrahman. Kang Maman, selamat malam. Selamat malam, Mas. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Kita juga telah mendapat kehormatan kehadiran pengurus Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia atau sering disebut AISMOLI, Martin Sentosa. Mas Martin, selamat malam. Malam. Dan juga last but not least, Direktur Selios Bima Yudhistira. Mas Bima, selamat malam. Selamat malam. Kita ingin bertanya langsung kepada Mas Rahmat nih, karena kemarin katanya hari ini itu akan ada rapat terbatas membicarakan soal, katanya yang kami dengar juga, untuk mempermudah persyaratan mendapat subsidi motor listrik. Jadi atau tidak hari ini? Hari ini belum ada rapat terbatas tersebut. Belum berjalan ya? Belum terjadi. Jadi kapan itu kira-kira rapat itu? Ya tentunya kalau mengenai rapat kabinet itu tergantung dengan setnek ya. Oh, rapat kabinet. Kita tunggu dulu dari beliau. Dan dari itu rapatnya memang untuk memperingan 4 syarat yang tadi sudah saya sebutkan di awal atau bagaimana, Mas? Jadi mungkin terlepas kebetulan kalau rapat sidang kabinet atau rapat terbatas itu saya nggak ikut Pak, itu urusan anggota kabinet tentunya. Pak Menko yang ikut kan? Ya, tapi pada prinsipnya mungkin yang bisa kami sampaikan di sini adalah tadi seperti yang dilihat saat ini sejak kita luncurkan
memang program penerima subsidi ini jumlahnya masih relatif kecil dibanding dengan target ya. Jadi kita perlu review, ada apa dan kita akan laporkan kepada pimpinan kita. Tentu. Jadi masih belum tahu kapan akan diadakan ratas ini ya, rapat terbatas ini ya? Kita akan laporkan begitu udah terjadi aja. Oke, begitu ada update kita diberitahu ya. Tapi ingin bertanya juga ke Pak Martin, Mas Martin, ini sebenarnya apa benar, kan sebagai pemain ya, sebagai produsen, apa benar sepinya peminat subsidi motor listrik ini karena tadi ada 4 syarat yang harus dipenuhi itu, atau ada penyebab lain sebetulnya kenapa sedikit sekali nih yang mau dapat diskon 7 juta itu? Baik, mungkin kalau dibilang sepi sekali, ini karena pemerintah tidak ingin salah sasaran, Pak. Jadi kami sangat mendukung, dari AS Polri sangat mendukung sekali langkah pemerintah dengan memfilter yang ketat ini, Pak, supaya tidak salah sasaran. Gitu. Jadi mungkin kalau dari kata saya, mungkin belum saatnya aja rame, Pak. Nanti pasti akan rame, Pak. Belum ramai? Belum ramai aja. Itu alasan dari dealer dan juga konsumen, itu sebenarnya karena apa? Ya karena persyaratannya agak ketat, Pak. Makanya itu, karena ketat itu, pemerintah tidak ingin salah sasaran, makanya terjadilah sedikit lambat, Pak, gitu, Pak. Dari target 200.000 motor listrik tahun ini, yang sudah terjual itu berapa banyak? Menurut data terakhir sih 36, Pak, yang sampai di tangan pengguna. 36 motor. Ribu? 36, Pak. 36? Iya, 36. Bukannya sudah ada ribuan yang... Itu peminat, Pak. Peminatnya, Pak. Peminat. Kenapa itu hanya ada 36? Iya, karena syaratnya, Pak. Kan semuanya harus melalui sistem, Pak. Gitu. Syarat yang tadi itu, Pak Martin, apakah memang 1 dan 2 dan 3 dan 4 harus 4-4-nya terpenuhi? Salah satu, Pak. Oh, salah satu? Salah satu. Jadi dan salah satu saja, misalnya saya punya listrik di rumah itu 450 sampai 900 watt, itu boleh untuk mengajukan subsidi meskipun saya bukan penerima KUR, penerima yang lain-lain tadi? Betul. Oh, itu atau ya? Atau, Pak. Pak Rahmat bagaimana, Pak? Banyak orang yang memperkirakan tadinya, termasuk saya, bahwa syaratnya itu harus 4 itu. Bagaimana, Pak? Ya, sebenarnya dari awal kita sudah menyampaikan ya, dalam berbagai acara dan juga tentunya di sumber utamanya yaitu di Sisapira website, syarat penerimanya. Dan Sisapira itu sudah, apa sih, Mas? Boleh dijelaskan juga? Kita tahu, tapi mungkin banyak pemirsa yang tidak tahu apa itu Sisapira. Jadi Sisapira itu sistem dari Kementerian Perindustrian, yang disitulah menjelaskan syarat-syaratnya, termasuk juga motor-motor apa yang memenuhi syarat bisa dibeli TKDN 40%. Itu di internet ya, bisa diakses masyarakat umum? Sisapira.id. Sisapira.id. Betul. Oke, lihat di situ. Lihat di situ. Bahkan juga angka-angka tadi yang 1000 dan sebagainya itu kita juga laporkan di situ untuk transparansi. Jadi mungkin sedikit update ya. Jadi yang 36 itu adalah yang dealernya sudah dibayarkan subsidinya. Nah, jadi kalau saya baru cek tadi angkanya itu 1010, 136, 36. Ini ada gambarnya juga, kita sedang lihat di layar yang sudah tersalurkan 36. 36 itu artinya dealernya sudah dibayar. Yang 136 itu yang sudah mendapatkan STNK dan saat ini menunggu untuk menjadi yang 36 itu tadi, bagian yang sudah dibayar. Nah, 1010 itu, yang kalau digeser sedikit ada 1010, itu adalah pendaftar yang dianggap sudah qualified. Ini dari Sisapiranya ini ya? Itu dari website Sisapira. Website Sisapira. Jadi totalnya adalah tadi 1000. Ini yang kemarin berarti. Ini kemarin. Saya baru lihat tadi 1010. Sampai jam 19 waktu Indonesia Barat malam ini. Mungkin ketika kita bicara nanti... Ada 3 orang. Sudah akan membeli lagi. Saya ingin ke Kang Maman. Kang Maman, kalau melihat motor ini, apakah memang karena ketatnya persyaratan, tadi Mas Martin sih melihat dengan positif ya, bahwa ini pemerintah berhati-hati sekali, jangan sampai salah sasaran subsidi motor listrik, atau ada penyebab lain kalau Anda lihat? Begini Mas, kita harus kembali kepada hitohnya pemberian subsidi motor listrik ini dulu. Kalau saya melihatnya nggak perlu diklasifikasi sasarannya mau kemana. Maksudnya? Ini yang karena gini, semangatnya kan gini, ini beda dengan subsidi yang lainnya loh. Kita lihat subsidi energi, subsidi bantuan sosial, subsidi pendidikan, ini beda loh.
Jadi kita harus sama-sama samakan dulu frekuensi semua pihak. Beda apanya nih? Filosofinya atau apa? Begini, secara filosofi namanya subsidi pemberian meringankan, mendorong kepada orang yang tidak mampu. Agar dia bisa memiliki kemampuan daya beli. Itu dulu ya. Tapi saya harus bilang begini dulu, sebetulnya kata-kata yang paling tepat itu bukan subsidi sih. Ini insentif. Insentif. Ini yang harus diluruskan oleh semua pihak. Kalau subsidi energi, kebetulan itu di komisi kita, subsidi energi, bantuan sosial, segala macamnya, menurut saya memang perlu diklasifikasi. Tapi kalau yang insentif terhadap pembeli motor listrik, ini kan cuma insentif sementara dalam rangka untuk membangun ekosistem. Mempercepat agar publik ataupun Indonesia sudah mulai masuk ke dalam era yang dulunya fossil fuel menuju ke non fossil fuel. Jadi makanya ini sebetulnya salah diksi dari awal. Kalau saya boleh mengkritisi hari ini, kita harus merubah menjadi insentif. Karena pada saat kita sebut subsidi, akhirnya nanti persepsi publik seakan-akan hari ini, kok orang yang beli motor itu kan orang yang mampu. Kenapa sih disubsidi? Nah begitu loh. Nah makanya akhirnya jadi complicated permasalahannya. Tadi mulailah dibuat klasifikasi. Harus yang 450 sampai 900 watt. Lalu yang itu juga menimbulkan pertanyaan. Emangnya orang 450 sampai 900 watt dia bisa ngecas motor itu? Karena ini motor listrik ya. Motor listrik. Lalu yang kedua ngecasnya nanti di orang SPKL yang gitu ya segala macamnya. Lalu yang tadi ada apa lagi tadi tuh? Bantuan usaha produktif segala macam. Nah ini yang harus diluruskan. Kalau dalam forum ini maka kenapa tadi saya langsung pengen datang, saya mau luruskan itu harus dirubah. Ini bukan subsidi. Ini insentif. Kalau katakanlah diksinya diubah ya. Memang bukan subsidi. Namanya bantuan ya. Bantuan pemerintah dan insentif fiskal. Nama resminya bantuan. Bantuan atau insentif? Bantuan pemerintah dan insentif fiskal. Katakanlah itu benar Kang Maman. Pertanyaannya adalah kemudian 4 persyaratan tadi harus dihapus. Artinya kalau kita sudah sepakat pada wilayah itu kan dibuat item volume jumlahnya berapa? 200.000 unit ya. Untuk tahun ini. Udah, biarkan saja. Nggak usah dibatas-batasi mau siapapun hari ini. Ya Nawang ini kan dalam rangka untuk merangsang publik yang dulunya nggak ramah dengan non-fossil fuel vehicle. Ini bergeser kepada non-fossil fuel vehicle. Tapi kalau tidak dibatasi, nanti Kang Maman memborong 1.000 unit yang kan dibatasi. Jadi tidak tepat itu bantuannya. Tinggal saya setuju bahwa setiap kakak misalnya hanya boleh 1. Itu pembatasannya. Tapi kalau mengklasifikasi strata sosial, ada yang mampu atau tidak mampu, jadi ini yang menjadi akhirnya jadi menimbulkan dinamika sosial. Di semua pihak. Mas Bima, ini kan selalu perdebatannya adalah apakah ekonomi bebas pasar atau ekonomi subsidi atau dalam hal ini adalah bantuan. Kalau Anda lihat dalam kasus motor listrik, apakah memang sudah tepat caranya untuk memberikan insentif 7 juta itu atau memang ya dibiarkan saja? Jadi ini bukan sekedar masalah syarat ya, saya pikir ya. Kalaupun semua syarat dihapus gitu ya. Yang 4 tadi itu dihapus semua ya, misalnya? Dihapus semua lah begitu ya. Nggak ada pakai strata, orang kaya juga bisa membeli. Pertanyaannya apakah akan langsung otomatis begitu? Tentu kita bicara ekosistem. Bengkelnya. Tadi banyak yang bilang soal pengisian dayanya. Pengisian daya sekarang jenisnya banyak ya. Misalkan rumah tangga 450 VA, tapi kalau dengan baterai yang bisa diambil di minimarket, swap, itu pun juga jadi salah satu. Jadi itu satu hal tapi bisa diselesaikan. Dan situ bisa intervensi pemerintah, bantuannya di sana. Kemudian ada lagi soal pembiayaan. Nah ini repot nih. Kita melihatnya bahwa pemain existing otomotif, itu saya bisa sebut ya Jepang di Indonesia. Infrastruktur semua disiapkan termasuk infrastruktur multi-finance atau pembiayaan. Termasuk motor ini ya, bukan hanya mobil gitu ya, betul. Untuk otomotif dari Jepang itu? Semuanya, bahkan ya sampai truk dan lain-lain. Jadi pertanyaan besarnya adalah ekosistem pembiayaan ini, selama pembiayaan ini masih dikuasain sebagian besar oleh yang terafiliasi dengan keuangan dari Jepang dan mereka punya misi, saya baca tuh roadmap-nya bukan ke mobil atau motor listrik. Mereka justru akan loncat kepada hidrogen. Dan itu artinya mereka nggak mengarahkan pembeli untuk cepat-cepat pindah dari BBM itu ke motor listrik. Nah berikutnya lagi juga ada persoalan misalnya.
Sekarang kan kalau isunya adalah mengurangi ketergantungan pada BBM,